Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, tokoh agama, guru-guru kita, orang tua kita yang kita muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamu lah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, pertemuan kemarin kita sudah bahas bagian pendahuluan dari sholatul tahajud. Mudah-mudahan masih tekana. Ini masih tekana Bu? Ya, lain ya Pak. Mudah-mudahan masih tekana. Sholat tahajud itu bagian dari qiyamul lail, sholat atau sholatul lail, sholat malam, yang waktu penyelenggaraannya, waktu pelaksanaannya di waktu al-lail. Al-lail itu mulai dari isya sampai subuh. Bangunlah di waktu al-lail itu. Kapan bangunnya? Nisfahu, di separuhnya. Jadi bangunnya untuk tahajud itu di separuh malam. Separuh malam itu kapan? Ya bagi dua, waktu al-lail dari isya sampai subuh itu bagi dua. Separuh yang kedua itulah waktu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertahajud. Nah, jadi malam itu dibagi dua oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tuntunan tahajudnya. Tapi apakah mesti di tengahnya itu? Tidak. Boleh kurang dari itu, boleh sebelum itu, sebelum pertengahan itu, atau boleh lebih dari pertengahan itu. Nanti kemarin kita juga sudah sampaikan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengambil waktu untuk bertahajud. Nah, Nabi tahajudnya kapan Bapak Ibu? Separuh malam yang kedua sampai menjelang subuh. Lama Pak. Oh Nabi. Nabi. Jadi kalau Allah menyuruhnya membagi dua, Nabi kemudian membagi tiga. Nabi membagi tiga Bapak Ibu. Jadi yang malam itu, yang rentang waktu al-lail dari isya sampai subuh itu dibagi tiga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, otomatis nanti separuhnya itu ada di sepertiga yang kedua. Nah, sepertiga yang kedua kan? Nah, di sepertiga yang kedua itulah kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunaikan sholat tahajudnya. Nah, kalau sepertiga itu lebih kurang 3 jam, sementara pengerjaan tahajud Nabi, pelaksanaan sholat tahajud Nabi itu 4 jam, maka otomatis nanti akan termakan 1 jam di sepertiga malam yang ketiganya. Nah, yang 1 jam inilah kemudian yang disebut dengan jauful lail, inti malam. Itulah puncaknya itu sebenarnya Bapak Ibu. Itulah puncak tahajud, dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah di hadis Muslim nomor hadis 1163 itu. Afdalus salah ba'dal maktubah as-salatu fi
jaufil lail. Waktu yang paling afdal untuk sholat setelah sholat fardu adalah sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat yang dikerjakan di jaufil lail, di inti malam. Jadi pelaksanaan tahajud yang di inti malam itu puncak tahajud, itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah waktu yang paling afdal. Apa yang terjadi di waktu itu? Futihat abwabus sama. Pintu langit dibuka, rahmat Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, dari langit dunia nanti disebar kepada orang-orang yang bertahajud di malam itu. Nah, itu dia. Kayak insyaallah kalau kita bertahajud di inti malam, kita akan kebagian rahmat Allah yang dijanjikan sesuai dengan hadis muttafaqun alaihi itu. Ya Pak Ibu? Nah, kita akan lihat beberapa hadis berikutnya terkait dengan panduan tuntunan salatut tahajud ini. Bidayatu qiyamul lail, mulainya qiyamul lail. Yusannu ayyanamul muslim tahiran mubakkiran ba'dal isya' liyastayqiza li salatil lail nasyitan. Disunnahkan bagi seorang muslim itu bersuci dulu sebelum tidur. Sebelum tidur bersuci, lalu kemudian bersegera tidur setelah salat isya. Untuk apa gunanya? Liyastayqiza, supaya kita bangun li salatil lail nasyitan, supaya kita semangat nanti bangun untuk salatul lail itu. Nah, kapan waktu yang tepatnya itu? Wasunnatu ayyakuma. Kalau Nabi kan ampe jam Bapak Ibu. Awak tahu nak ampe jam tahajud? Hah? Enggak, Pak. Habis stok ayat. Ampe rakaat. Kan ampe juga Pak. Iyalah Pak. Yang penting lah ampe juga. Kalau Nabi sampai jam, dan puncaknya itu 1 jam terakhirnya itu masuk ke inti malamnya. Kalau kita Bapak Ibu, kalau memang pelaksanaan tahajud kita itu hanya membutuhkan waktu, berapa butuh waktu Bapak Ibu untuk tahajud? Sebelum ini Pak? Tidak mungkin. Nah, lebih lah masih ya sebelum ini. Melari namanya itu. Berapa Ibu? Oh, pemula. Pemula juga nih. 80 tahun kok. Dan pemula ke pemula ya Pak. Aduh. Jadi berapa yang kita butuhkan? Kalau yang kita butuhkan itu 1 jam kurang, maka tentu akan lebih baik kita mengambil pas di inti malamnya itu. Nah, ambilnya pas di inti malamnya itu. Nah, karena di situ peluang doa-doa kita lebih besar, sangat besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasunnatu ayyakuma idza sami'a as-sarikh fi jawfil lail was-sarikhud dik. Kata Imam At-Tuwaijiri, dan disunnahkan untuk bangun di tengah malam itu apabila mendengar sarikh, mendengar kokok ayam, wasarikhud dik, kokok ayam, fi jawfil lail, pas yang di inti malam itu. Biasanya tengah malam itu kadang-kadang ayam berkukuk apa Ibu? Jam berapa ayam berkukuk tuh? Jam 5, jam 3. Itu yang inti malam tuh. Kalau jam 2 itu yang inti malam tuh. Nah, itu di inti malamnya itu. Jam 5 Ustaz, itu dia awak tak biasa jago jam 5 tuh mah. Nggak terangah ayam berkukuk tengah malam lera kan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kalau kini kan susah nama Bapak Ibu. Susah mendengar kuku ayam. Nah, dosa komplek kurang jarang nembar ayamnya kan, berayam di komplek berkon cari masalah saya kan. Nah, makanya payah kalau kokok ayam yang dijadikan pedoman. Maka ambil saja waktu, bagi waktu itu sesuai dengan tuntunan pembagian yang disampaikan oleh Allah dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi saja. Nah, dan ambil nanti di intinya itu. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad. Syaitan mengikat
setan mengikat kepala seseorang itu ketika dia tidur dengan 3 ikatan. Jadi kiranya awak laloknya kabeh deh setan ibu. Nah, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadribu ala makanin kulli uqdatin, alaika lailun tawilun farqud. Dan setiap setan mengikik awak tu, mengebai awak tu, langsung disampaikan, dibisikkan oleh setan. Apa kata setan? Alaika lailun tawilun. Kamu punya malam yang panjang. Kamu punya malam yang panjang. Alaika lailun tawilun, kamu punya malam yang panjang, farqud, maka manfaatkan itu untuk tidur, kata syaitan. Lalu lama lah. Jadi kiranya Bapak Ibu mohon maaf, aduh awak tadanga orang mengecek banyak-banyak makan, siko malam panjang koma. Sama jo. Udah amur orang ngecek anu Pak. Setan tu berbisiknya ketika kamu ngabe awak tu, ketika awak kalalo dibisikan ke telinga awak, alaika lailun tawil, kata setan kan, malam disiko panjang, kata setan. Nah, iko yang awak kutip kemudian untuk menyampaikan pesan ke saudara-saudara awak. Kacau tuh Bapak Ibu. Besok dosa ngecek-ngecek bentuk itu lah. Ya, besok dosa ngecek-ngecek bentuk itu lah. Banyak-banyak makan, siko panjang malam rumah. Aduh. Dah. Fa in istayqaza fa dzakarallahu in hallat uqdatun. Kalau seseorang itu bangun di tengah malam, fa dzakarallah, lalu kemudian dia berdoa bangun tidur. In hallat uqdatun, maka lepaslah satu ikatan. Nah, berdoanya kapan Bapak Ibu? Pas bangun tidur terus. Ya, Nabi itu kalau bangun tidur, beliau tidak langsung jago, tersinta, terbuka mata langsung duduk, tidak. Nabi Bapak Ibu dalam Al-Yaumun Nabawi itu diceritakan Nabi itu kalau bangun, beliau diam dulu sejenak. Tak jago tapi diam dulu sejenak, tidak langsung duduk. Nah, kemudian lah beberapa detik kemudian, beberapa saat kemudian beliau kemudian duduk. Nah, duduk Nabi, kemudian beliau menghapus sisa ngantuk dengan tangan yang bagian luar. Beliau menghapus sisa ngantuk dengan tangan bagian luar. Jadi pakai punggung tangan. Nah, menghapus sisa ngantuk. Jadi tidak pakai iko dong. Tidak pakai iko. Bahkan tidak pakai tangan bagian dalam, karena awak tidak tahu deh Bapak Ibu, tangan bagian dalam kontak telah memegang apa selama kita tidur. Nah, mungkin telah megang kotoran, bagian-bagian yang kotor, tidak tahu kita kan Bapak Ibu. Nah, jadi ternyata Rasul itu kalau bangun, beliau menghapus sisa makannya itu, sisa ngantuknya itu bukan dengan tangan bagian dalam, tapi bagian luar. Malap. Nah, baru kemudian beliau berdoa. Apa doa bangun tidur Bapak Ibu? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Kalau doa mau tidur, nah itu mungkin yang jadi masalah. Bismikallahumma ahya wa amut, atau wa bismika amut. Artinya, dengan namamu ya Allah kami ahya itu hidup, bangun, wa amut, dan dengan nama pula nanti kami mati atau tidur. Jadi bangun dulu baru tidur, makanya awak payah lalu jadinya. Iya kan? Doanya terbalik. Makanya awak payah lalu. Bismikallahumma itu yang dia janu. Oh iya ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang ini kita tuh sering salah pasang doa. Acuk tuh salah pasang doa tuh Bapak Ibu. Doa, bahkan Bapak Ibu yang guru, mungkin kalau ada yang guru, doa akan belajar yang diajarkan ke anak. Rabbi syrahli kan Bapak Ibu kan? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu bukan doa murid itu Bapak Ibu, itu doa guru tuh. Itu doa guru, itu yang wajan ke murid.
Jadi besok ketika ditanya, besok murid awak ketika lah gaeknya ditanya lo misalnya kan, Bapak Ibu-ibu apa doa kepada Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Bagus itu yang diajar dulu dari guru ambo. Yang majan tuh awak kiranya. Hai kacau. Tuh. Ya, salah kita mohon maaf Bapak Ibu sering salah pasang doanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa Nabi Musa ketika akan ceramah, ketika akan ngajar. Rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkan dadaku, wa yassir li amri, mudahkan urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan kekeluhan lidahku. Kenapa Nabi Musa doa seperti itu? Karena lidahnya keluh, karena ngomongnya ndak lurus kan. Ngomong ngeceknya ndak lurus, karena dulu waktu keteknya pernah makan bara api kan, sehingga lidahnya tuh ndak lurus. Nabi Musa tuh Bapak Ibu kalau mengecek kadang-kadang ndak ngerti orang tuh. Kelebihannya cuma tanago kue. Konsep ada ke Nabi Musa, wahyu turun ke Nabi Musa, ada 10 commandment kan, wahyu yang turun kepada Nabi Musa, 10 aturan yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sinai itu. Konsepnya di Nabi Musa cuman menyampaikan ke Bani Israel, ke kaum itu tidak bisa. Akhirnya Nabi Musa butuh Harun inilah yang menyampaikan pesan. Suatu hari Harun tidak ada, Nabi Musa harus ceramah, Nabi Musa harus menyampaikan pesan. Akhirnya apa? Berdoalah kemudian Nabi Musa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hilangkan kekeluhan lidahku supaya mereka paham. Aku mau ngomong supaya mereka paham apa yang aku sampaikan, kata Nabi Musa. Jadi Rabbi shrah li itu doa untuk orang yang kama ngecek. Nah, itu yang dipakai dek murid kini. Itu yang dipakai dek siswa, makanya siswa banyak ngecek daripada guru jadinya. Wajar itu Pak, karena doanya itu kan salah pasang doa. Nah, kadang-kadang para jomblo doa, Rabbi habli minas solihin misalnya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ustaz doa itu bukan doa jomblo Ustaz. Itu bukan doa jomblo itu. Ya, itu doa orang yang sudah menikah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan dariku keturunan-keturunan kan, Rabbana hablana min azwajina, dari pasangan-pasanganku. Kurang rumah saya lena dole dah. Rabbana hablana, lo berdoa kan? Kan enggak masuk akal Bapak Ibu. Nah, itu tadi. Nah, kayak kita kembali lagi ke doa tidur. Doa tidur tadi apa? Bismikallahumma ahya wa bismika amut, atau bismikallahumma ahya wa amut. Dengan namamu ya Allah aku bangun, dan dengan namamu nanti aku tidur. Bangun dulu baru tidur. Makanya lamu awak jagonyo, payah awak lalu jadinya kan, payah matongan tua. Dan beko kalau lah tak kalau payah lo jagonyo, karena bangun tidurnya tuh terakhir, ya kan. Jadi ba'a doanya Ustaz, balian doanya, ya balian doanya. Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah aku tidur dan nanti aku bangun. Nah gitu dia. Itu dia. Masuk kalah lo awak di Upin Ipin doanya bismikallahumma amutu wa ahya. Ya. Oke Ibu, dah. Jadi Nabi setelah bangun beliau baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Ketika kita baca doa itu inhallat uqdatan, maka terbukalah satu ikatan. Fa in tawaddoa, lalu kemudian awak pergi ke kamar mandi. Ke kamar mandi cuman buang air saja. Sudah itu tuh balik lo ke tempat tidur balik. Maka ikatannya cuman satu yang terbuka. Tapi kalau kita pergi ke kamar mandi, fa in tawaddoa, lalu kemudian kita berwudu, in halat uqdatan, maka terbukalah ikatan yang kedua. Fa in shalla, kalau kita lanjutkan dengan salat, in halat uqdatan, maka terbukalah ikatan yang ketiganya. 3 ikatan tadi tanggal semuanya. Fa asbaha nasyitan thayyibun nafs.
maka jiwa kita nanti akan menjadi segar, badan kita akan menjadi segar, jiwa kita akan menjadi baik. Wa illa asbaha khabithan nafs kaslan. Tapi kalau ndak kita kerajuan, maka jago subuh jadi pamaleh, kata Rasulullah. Hadis Bapak Ibu. Hadis muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Fiqih qiyamul lail. Nah, aktsar salatut tahajud. Nah, lanjut. Ya, yan bagi ayah rusal muslim ala qiyamil lail wala yatruk. Hendaklah seorang muslim itu menunaikan qiyamul lail itu dengan rutin, wala yatruk, dan sebisa mungkin tidak meninggalkannya, sebisa mungkin tidak meninggalkannya. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Ini sering kita dengar nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun dari tidurnya itu untuk qiyamul lailnya itu sampai bengkak kaki beliau. Jadi Nabi kironyo bertahajudnya sampai bengkak kaki. Bagus sampai bengkak kaki. Taga ampe jam, sabaleh rokaan ampe jam, saking lamonyo taga. Ya kan pakai ruku, pakai sujud Ustaz. Ya, rata-rata satu rokaan itu 20 menit. Satu rokaat 20 menit, sehingga 11 rokaan itu 4 jam. Kita 11 rokaat 20 menit selesai. Ya, ekspres ya. Ya. Faqalat Aisyah, Ummu Aisyah berkata, "Lima tasna hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Ba'a kau bantu ikobana sampai bangkak-bangkak kaki. Kece Ummu Aisyah, "Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Bukankah Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang lalu sudah diampuni, bahkan yang akan datang pun sudah diampuni, kata Ummu Aisyah. Lah jaleh dapat ampunan, yang lewat sudah dijamin ampunan, yang datang yang akan datang pun sudah dijamin juga ampunan, karena Rasulullah itu maksum, terbebas dari dosa. Kok sampai bantu iko juwo? Nabi Bapak Ibu yang sudah terbebas dari dosa sampai bangkak kaki beliau dek qiyamul lail. Gitu. Nah, itu dia.